Tidak boleh juga ngayunnya ke kiri atas, tapi ke kiri bawah. Jadi diikuti gerakannya, lemes banget. Tidak boleh satu garis lurus ya. Ini kita lihat dari belakang. Tidak boleh dibacok kaku, tapi digerakkan, ikuti gerakan raketnya ke bawah kiri. Jadi ada dorongan ke depannya. Kalau ingin lurus, jadi dorongnya agak lurus. Kalau ingin hilang atau getih, silahkan ikuti ayunan lengannya ke kiri. Jadi tidak boleh ada tenaga, benar-benar lemes dan lembut ayunannya. Jadi seperti itu. Ini saya ibaratkan bisa untuk single, bisa untuk ganda. Bagi veteran atau atlet yang masih kecil tidak perlu loncat tinggi, bisa juga loncatnya cuma sedikit. Jadi dinikmati aja mukulnya. Kemudian kita kontrol sama seperti yang kemarin. Kalau di kiri belakang, maka kiri yang kaki kiri di belakang. Kalau di kanan belakang, maka kaki kanan tetap di belakang. Jadi kalau di kiri, maka kaki kiri ditarik, tidak perlu loncat kalau veteran, tinggal ditarik. Kalau di kanan, maka kanan tetap di belakang. Untuk cara latihannya, kalian boleh menggunakan partner atau kawan, bisa ditawur. Jadi tinggal ngasah pukulannya selembut mungkin. Kanan, maka kanan tetap di belakang. Untuk cara latihannya, kalian boleh menggunakan partner atau kawan dan tetap di belakang. Jadi kalau di kiri, maka kaki kiri ditarik, tidak perlu loncat kalau veteran, tinggal ditarik. Kalau di kanan, maka kanan tetap di belakang. Untuk cara latihannya, kalian boleh menggunakan partner atau kawan, bisa ditawur. Jadi dinikmati aja mukulnya. Kemudian kita kontrol sama seperti yang kemarin. Kalau di kiri belakang, maka kiri yang kaki kiri di belakang. Kalau di kanan belakang, maka kaki kanan tetap di belakang. Jadi kalau di kiri perlu loncat tinggi, bisa juga loncatnya sedikit. Jadi dinikmati aja mukulnya. Kemudian kita kontrol sama seperti yang kemarin. Kalau di kiri belakang, maka kiri yang kaki kiri di belakang. Kalau di kanan belakang, maka kaki kanan tetap di belakang. Jadi kalau di kiri, maka kaki kiri ditarik, tidak perlu loncat kalau veteran, tinggal ditarik. Kalau di kanan, maka kanan tetap di belakang. Untuk cara latihannya, kalian boleh menggunakan partner atau kawan, bisa ditawur. Jadi tinggal satu pukulan. Jalan utama Delta Mas ya. Nah, ini ada satu teknik pukulan drop shot yang nantinya akan saya bahas di video selanjutnya, yaitu part 3. Coba perhatikan pukulan yang kedua yang baju merah. Dia menggunakan pergelangan, disempatkan langsung cak. Nah, seperti itu. Itu adalah drop shot yang jenis ketiga nantinya. Jadi untuk latihannya seperti ini, kalian bisa ditawur, kemudian kalian bisa mengontrol bola, belajar, anggap aja pemain belakang. Jadi dinikmati, kontrol bolanya, tidak usah kesusu. Bagi kalian yang masih baru mengenal tentang channel ini, kalian bisa ikuti cara-cara berikut ini supaya tidak tertinggal informasi dari channel kepelatihan kami. Di bawah video itu ada tulisan PP Kusuma Tangkas, silahkan diklik. Nanti kalian akan dibawa ke beranda, kalian boleh klik video. Kemudian di situ akan ada banyak video pilihan yang sudah kami terbitkan untuk audiens. Atau kalian bisa klik playlist untuk memilih berdasarkan kelompoknya. Kemudian kalian akan ditunjukkan playlistnya dan silahkan pilih. Berikut ini beberapa testimoni
bagi mereka yang sudah berkelana di dunia YouTube. Nah, untuk bagi kalian yang ingin berkomunikasi dengan saya, nanti akan saya siapkan tentang link Instagram atau Facebook. Jadi khusus bisa bertanya jawab yang berkaitan dengan di luar kok. Ini adalah overhead drop shot dulu. Ini adalah overhead drop shot silat. Ini sama, ini overhead drop shot silat. Halo badminton lovers dimanapun kalian berada, salam olahraga. Di video kali ini saya akan melengkapi teknik drop shot, yaitu teknik drop shot bisa untuk otodidak maupun pemain klub. Teknik drop shot ini saya peruntukkan bagi kalian-kalian pemain bulu tangkis yang mempunyai tinggi badan yang pendek atau yang masih belum mempunyai satu kekuatan tersendiri di ototnya. Jadi di sini saya mau melengkapi untuk teknik drop shot yang mementingkan adalah teknik pukulannya, tidak mementingkan ototnya. Tapi ini bisa dimanfaatkan bagi orang yang pendek dan untuk orang yang tinggi. Bisa juga dimanfaatkan bagi pemain bola yang juga terbiasa dengan England grip dan bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh orang yang masih otodidak yang sudah terbiasa menggunakan American grip. Jadi baik tinggi maupun pendek bisa melakukan teknik drop shot ini, baik England grip maupun American grip bisa melakukan teknik drop shot ini. Untuk loncat ataupun tidak juga bisa menggunakan teknik drop shot ini. Mohon finish Jadi guys, teknik drop shot di ini kanan merupakan jalan satu teknik rindam tertentu sekali ya. yang paling lengkap yang bisa dipakai sebagai pilihan bagi kalian yang mempunyai keterbatasan tersendiri, misalnya tinggi badan, misalnya kekuatan otot dan seterusnya. Oke, sebelum saya sebutkan tentang video drop shot yang menggunakan kekuatan otot, sebaiknya kalian mempersiapkan diri untuk melatih otot-otot kalian seperti yang saya sebutkan di video lalu tentang 3 otot inti. Kalian kalau menguasai 3 otot inti, maka semua teknik bulu tangkis akan mudah. Bagi kalian yang masih belum mempunyai kekuatan otot, jangan berkecil hati karena saya mempunyai teknik yang bisa kalian gunakan dalam permainan bulu tangkis dan tetap ahli dalam mengontrol bola di dalam permainan ganda. Tetap semangat ya. Karena video ini membahas detail banget tentang pegangannya, tentang miringnya raket, tentang cara mukulnya, tentang posisi impactnya di mana. Jadi nggak bisa asal-asalan kalau kalian cuma sekilas melihatnya. Selamat menyaksikan, selamat belajar. Yuk kita mulai. Karena teknik drop shot yang kali ini adalah membutuhkan kelentukan atau kelenturan pinggang dan badan, maka sebelum melakukan, kita lakukan pemanasan seperti ini. Bisa kalian dimulai dari tidur. Bagi yang belum bisa diangkat. Untuk melatih ya ini, kalau mau melatih teknik ini. Biasanya teknik ini saya latihkan kepada usia sampai 14 tahun, khususnya untuk cewek. Biasanya gerakannya lentur sekali. Untuk yang berikutnya setengah kayang, itu bisa diperhatikan posisi tangannya, yaitu meminta saat memegang di pipa atau sebuah tiang. Itu atau tidak, atau bapak-bapak boleh melakukan pemanasan seperti ini. Tapi bagi yang sudah punya power, akan saya ajarkan teknik lanjutan tentang drop shot mematikan. Kita belajar tentang pegangan dulu ya. Kenalkan pegangan yang sudah tahu, ada England grip seperti itu. Jadi pegangannya saya kalau mau berubah ke American grip tinggal menggunakan jempol. Sudah saya ajarkan ya di video-video yang lalu, silahkan dilihat lagi nantinya. Guys, Sekarang tentang kemiringan raket dan gripnya. Ini kita pakai American grip. Kemiringan raket yang membuka adalah untuk orang yang pendek, sedangkan kemiringan raket yang menutup adalah untuk orang yang tinggi. Jadi perhatikan baik-baik.
Untuk yang membuka seperti ini itu untuk orang yang pendek, sedangkan yang menutup seperti ini untuk orang yang tinggi. Ini menutup, ini membuka, ini menutup. Pegangannya American grip boleh. Sekarang kita ayunannya. Nah, seperti itu. Jadi ada gerakan melintas, istilahnya melintas, tapi mukulnya di sebelah kiri atas. Jadi tidak boleh tepat di kepala, tapi di kiri. Ini adalah gerakan ayunan nampak dari belakang. Kalau overhead lurus drop shot seperti itu. Kalau overhead silang drop shot seperti itu. Jadi ada gerakan mendorongnya. Untuk latihannya bisa ini adalah gerakan ayunan nampak dari belakang. Kalau overhead lurus drop shot seperti itu. Kalau overhead silang drop shot seperti itu. Jadi ada gerakan mendorongnya. Untuk latihannya bisa berpasangan, jadi ada satu teman yang mengangkat terus. Ini cara saya melatih atlet. Jadi satu atlet harus melakukan satu pukulan itu berkali-kali sampai sejumlah tertentu sebagai target untuk kelulusannya. Lulus artinya dianggap pukulannya sudah matang. Ini lurus, ini silat, ini lurus, ini silat. Sebelum saya lanjutkan, bagi yang belum subscribe silakan subscribe, bagi yang sudah silakan like dan share. Ini gerak footwork sambil mukul, jadi footworknya melangkah ke tengah. Ini pakai tap, jadi seperti petinju. Ini bisa kita anggap sebagai pemain belakang ganda yang sedang mengontrol bola. Ini tampak belakang, seorang pemain yang melakukan overhead drop shot lurus. Jadi bola dipungkulnya di kiri. Dan untuk laju bolanya itu berbentuk sisi miring segitiga. Jadi tidak boleh melambung atau melengkung. Masih ingat ya pelajaran drop shot yang part 1 dan part 2 kemarin. Untuk menanggapinya dari posisi tengah, anggap pemain belakangnya. Jadi dari posisi tengah untuk mengambil bola di kiri adalah kanan ditarik, kemudian kiri sambil memukul. Ini gerakan overhead drop shot silat. Jadi kalau tadi adalah overhead drop shot lurus, kemudian latihannya berkali-kali harus masuk. Ini overhead drop shot silat. Kaki kanan ditarik, kemudian memukulnya waktu kaki kiri ditarik. Laju bolanya berbentuk sisi miring segitiga. Ini bisa berupa tipuan karena arah raketnya lurus, sedangkan bolanya berbelok ke kanan. Selanjutnya cara saya merangkum semua teknik drop shot kepada atlet, yaitu menggunakan teknik drop shot yang part 2 seperti itu, kemudian yang kali ini overhead lurus, terus overhead silang. Jadi dia harus melakukan 3 pukulan atau 4 pukulan yang berbeda jenis.
Drilling teknik, mereka saya beri kesempatan game, tapi harus memanfaatkan teknik yang baru didapat. Bagi kalian yang baru mengenal channel ini dan ingin belajar bulu tangkis, kalian nggak usah subscribe dulu, nggak apa-apa. Klik tulisan PP Kusuma Tangkas di bawah ini, kemudian nanti kalian akan dibawa ke beranda dan silahkan lihat video-video pelatihan yang sudah kami update. Ini adalah Kevin Sanjaya melakukan drop. Jadi gerakan drop sambil loncat. Kevin Sanjaya mengarahkan ke tengah T. Halo, salam olahraga untuk badminton lovers yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sebelum saya melanjutkan tentang video cara main ganda untuk jilid berikutnya, kayaknya saya merasa perlu untuk memberikan satu teknik yang penting yang bisa kalian manfaatkan pada saat bermain ganda. Kenapa saya sebut teknik ini penting? Kita sebut aja simpelnya adalah drop shot. Sesungguhnya ada bermacam-macam teknik drop shot, tapi teknik drop shot yang akan saya bagikan di video ini merupakan teknik drop shot yang paling mudah dan fleksibel. Kenapa saya sebut fleksibel dan paling mudah? Karena satu, bisa digunakan dengan loncatan atau tanpa loncatan. Kemudian yang kedua, teknik drop shot ini biasa saya latihkan kepada anak usia 9-11 tahun dan 12-14 tahun, serta bisa dipakai oleh pemain veteran atau pemain otodidak. Kenapa pemain otodidak bisa menggunakan teknik ini? Karena teknik ini bisa dilakukan dengan menggunakan American grip dan England grip. Jadi khusus untuk pemain ganda. Inilah guys, Golpis ya guys, sebelah kiri, dan cukup sampai di sini ya guys. Bagi teman-teman yang sudah klik video ini, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan terhibur ya. Dari keluar tol Leo Tamas menuju ke kawasan industri Itik yang ada di kawasan Leo Tamas Cikarang ya guys. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan tempat yang berbeda. Tetap semangat dan salam buat keluarga ya guys.